Gong, gong, gong. Jangan, jangan belah Empu, biar kami sendiri akan keluar. Siapa itu? Tunjukkan wujudmu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nindiatul Nadiran. Saya berasal dari MTSN 1 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya akan membawakan sebuah cerita legenda dari daerah Bima. Inilah kisah sepotong bambu. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua renta, yang bernama Empu Lampoa dan istrinya Wai Lampoa. Mereka hanya hidup berdua di pinggir Teluk Malola. Teluk Malola ini berada di sebelah selatan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Setiap hari, sepasang suami istri ini hanya memakan umbi-umbian, buah-buahan, sayuran yang tumbuh secara alami di tempat tinggal mereka. Terkadang, Empu Lampoa pergi memasang kail dan jala untuk menangkap ikan di laut. Pada suatu malam, Empu Lampoa dan Wai Lampoa dikejutkan dengan suara yang berasal dari arah pantai. Gong. Seperti bunyi gong dan gendang. Wai. Empu Lampoa memanggil istrinya. Ada apa, Empu? Dengarlah, ada suara dari arah pantai seperti bunyi gong dan gendang. Kemungkinan saja ada orang yang sedang berlayar di tengah laut, Empu, yang membunyikan suara itu. Kalau begitu, kita lihat sama-sama besok ya, Wai. Tak sabar menunggu pagi, sepasang suami istri itu bergegas menuju pantai untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sesampainya di pantai, mereka tidak melihat apa-apa. Mereka merasa heran, siapa gerangan yang telah membunyikan suara itu. Siang pun berganti malam. Empu Lampoa dan Wai Lampoa lagi-lagi mendengar suara gong dan gendang yang ditabuk. Gong. Dan itu teman-teman berlanjut sampai beberapa malam. Sang Empu berpikir, apakah ada makhluk lain atau manusia ya yang membunyikan suara itu? Suatu malam ketika bulan purnama, Empu Lampoa dan Wai Lampoa pergi ke pantai untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sesampainya mereka di sana, kecewa Empu Lampoa karena mereka tidak menemukan apa-apa kecuali sepotong bambu yang tergeletak di pinggir pantai. Wai berkata, "Empu, tidak ada apa-apa di sini. Kalau begitu, kita kembali saja ke gubuk," ajak Wai. "Tunggu, Wai, aku akan mengambil sepotong bambu itu untuk menjadi perkakas gubuk kita." Empu pun mengambil sepotong bambu itu. Sesampainya di gubuk, Empu menaruh sepotong bambu itu di halaman rumah. Sungguh sangat aneh, teman-teman. Sejak itu, Empu dan Wai tidak lagi mendengar suara gong dan gendang yang ditabuk. Wai dan Empu pun dapat tidur dengan nyenyak. Pagi yang cerah,
sepasang suami istri itu baru saja pulang dari pantai, habis menangkap ikan di laut. Sang empu menyuruh istrinya untuk mengambil beberapa potong ubi untuk dibakar, karena perut keduanya sudah sangat lapar. Namun ketika empu ingin membuat api, tidak ada sepotong kayu pun yang mereka punya. Empu mengingat sepotong bambu yang disimpannya di halaman rumah. Empu mengambil sepotong bambu itu. Ketika empu ingin membelah bambu itu, tiba-tiba, Jangan belah empu, kami ada di dalam. Jangan belah bambu ini, biar kami sendiri yang keluar." Empu Lampoa kaget bukan kepalang. Ia berlari memanggil istrinya dengan ketakutan. "Wai, Wai." Ketika Wai sampai di sana, alangkah terkejutnya mereka berdua melihat sepasang pemuda yang baik parasnya. Yang satu membawa gong, yang satunya lagi memegang gendang. Siapa kalian? Kalian manusia atau jin?" "Perkenalkan kami empu, kami adalah sang putra Bima. Saya Indra Zamrud." "Dan saya Indra Komala." "Kami dititahkan oleh ayahanda kami untuk bertemu dengan Cuhi Dara dan Cuhi Parewa." Kalau begitu, sudilah kiranya kalian menginap di gubuk kami sebelum bertemu dengan Cuhi Dara dan Cuhi Parewa." "Dengan senang hati empu, Wai." Keesokan harinya, Empu Lampoa menemui Cuhi Parewa untuk memberitahukan tentang kedatangan putra Sang Bima. Cuhi Parewa sangat gembira. "Di mana mereka sekarang empu?" "Mereka menginap di gubuk kami." "Baiklah, saya sendiri akan menjemput mereka." Persiapan pun digelar untuk penjemputan kedua anak Raja Sang Bima. Tak lupa Empu Lampoa dan Wai Lampoa diminta ikut serta. Sementara itu, Indra Zamrud dan Indra Komala menginap dulu di rumah Cuhi Parewa sebelum bertemu dengan Cuhi Dara. Selama mereka tinggal dengan Cuhi Parewa, putra Sang Bima diajarkan banyak hal sebagai bekal untuk menjadi penguasa baru kelak. Setelah beberapa bulan lamanya, mereka pun dibawa ke Istana Bima dengan sambutan yang sangat meriah, dengan seperangkat sirih atau KUA, sebilah keris berbulu besi, dan satu ajimat sebagai sumpah masing-masing keturunan selama-lamanya. Tak lupa, Empu Lampoa diangkat menjadi dali genda atau orang yang ahli dalam musik tradisional. Kisah sepotong bambu, putra Sang Bima, dan Empu Lampoa berakhir dengan indah. Pesan dari cerita saya, kebaikan dan keikhlasan hati seseorang akan mendapatkan kebaikan pula baginya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.